Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NIM D02222351 kelas Informatika D Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul wireframe. Oke, langsung saja. Apa itu wireframe? Dalam dunia desain interaksi, wireframe merupakan elemen penting yang menjadi dasar bagi pengembangan antarmuka pengguna UI. Wireframe adalah representasi visual yang sederhana dan kasar dari tata letak, struktur, dan elemen-elemen utama suatu halaman dalam satu aplikasi. Pengertian wireframe. Wireframe adalah gambaran visual dasar yang menggambarkan elemen-elemen utama dari suatu desain antarmuka pengguna. Wireframe seringkali digunakan pada saat tahap awal pengembangan sebelum detail desain dan elemen-elemen visual seperti warna dan grafis diterapkan. Wireframe bertujuan untuk memvisualisasikan struktur keseluruhan dari suatu antarmuka tanpa distraksi dari elemen visual yang kompleks. Peran wireframe dalam desain interaksi. Yang pertama, pemahaman konsep. Wireframe membantu tim desain dan pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman bersama tentang bagaimana tata letak dan struktur antarmuka akan berfungsi. Kedua, perencanaan tata letak. Dengan menggambarkan tata letak elemen-elemen, wireframe membantu mendefinisikan posisi relatif dari tombol, teks, gambar, dan elemen lainnya di halaman. Ketiga, identifikasi kebutuhan konten. Wireframe membantu dalam mengidentifikasi jenis dan kuantitas konten yang akan ada di setiap bagian antarmuka. Keempat, pengujian konsep. Sebelum investasi dalam pengembangan penuh, wireframe dapat digunakan untuk menguji konsep dan alur interaksi dengan pengguna potensial. Jenis-jenis wireframe. Wireframe terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, low fidelity wireframe. Wireframe ini berupa gambaran sederhana dengan garis dan bentuk dasar, fokus pada disposisi elemen. Ini membantu dalam menangkap struktur tanpa detail visual. Kedua, medium fidelity wireframe. Wireframe jenis ini sudah lebih mendekati tampilan akhir dengan tambahan konten, teks, dan mungkin beberapa elemen visual sederhana. Dan terakhir, high fidelity wireframe. Wireframe ini mendekati tampilan akhir antarmuka dengan detail yang lebih lengkap seperti warna, jenis font, dan elemen visual yang lebih halus. Proses pembuatan wireframe. Yang pertama, penelitian dan pemahaman. Tim desain harus memahami kebutuhan pengguna, tujuan produk, dan alur interaksi sebelum memulai pembuatan wireframe. 2. Sketsa awal. Buatlah sketsa kasar untuk merencanakan tata letak dan disposisi elemen utama. 3. Pembuatan wireframe. Gunakan alat desain seperti software, grafis, atau aplikasi khusus wireframing untuk membuat versi visual dari sketsa awal. Keempat, iterasi dan pengujian. Lakukan iterasi berulang atas wireframe yang ada dan lakukan pengujian dengan pengguna untuk memastikan keefektifan antarmuka. Manfaat penggunaan wireframe. Yang pertama itu efisiensi pengembangan. Dengan memiliki panduan tata letak yang jelas, tim pengembang dapat bekerja lebih efisien. Kedua, kolaborasi yang lebih baik. Wireframe memberikan titik awal yang konkret untuk diskusi antara tim desain, pengembang, dan pemangku kepentingan. Ketiga, penghematan waktu dan biaya. Identifikasi masalah desain pada tahap awal dapat menghemat waktu dan biaya dalam perbaikan di tahap selanjutnya. Keempat, pengujian konsep. Penggunaan wireframe dalam pengujian awal membantu mengidentifikasi masalah konsep sebelum investasi besar dilakukan dalam pengembangan. Kesimpulan, wireframe adalah alat yang sangat berharga dalam proses desain interaksi, membantu tim menggambarkan struktur antarmuka dengan jelas sebelum melangkah ke tahap detail visual. Dengan pemahaman yang kuat tentang peran dan manfaat wireframe, tim desain memiliki alat yang efektif untuk mengembangkan antarmuka pengguna yang baik dan responsif. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.